Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Saya perhatikan akhir-akhir ini itu semakin banyak bermunculan unggahan video ya dari beberapa channel yang mengangkat tema tentang makam-makam tua atau makam yang sudah sekian lama belum diketahui asal muasalnya, hanya diketahui julukannya saja ya secara turun-temurun. Nama aslinya belum diketahui, silsilahnya juga belum diketahui. Sekian lama, ratusan tahun belum diketahui. Namun oleh orang-orang sekarang ada yang tiba-tiba bisa memberi nama kepada makam itu. Bahkan tahu asal muasalnya hingga silsilahnya itu kemana. Akan tetapi penjelasan nama dan silsilah itu tanpa menggunakan validasi yang jelas sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan dan tak jarang pula muncul berbagai macam kecurigaan. Ini fenomena sahabat, nyata memang ada. Ketika ada perihal seperti itu, tentu dalam benak sahabat akan terbesit sebuah pertanyaan dengan spontan ya dan tidak direncanakan. Ya kira-kira pertanyaannya mungkin ginilah, loh kok bisa? Nah, gitu ya. Saya kira respon terhadap fenomena seperti ini sangat manusiawi lah ya. Bayangkan saja, gimana nggak bertanya-tanya. Orang dulu-dulu saja nggak ada yang menjelaskan sedetail itu, masa orang yang baru-baru malah ini ya, kayak lebih tahu dari orang yang dulu-dulu. Bagi saya, muncul pertanyaan semacam itu adalah sebuah kewajaran lah ya. Tapi akan menjadi tidak wajar ketika pertanyaan yang muncul secara spontan itu berkembang dan disambut oleh hasut yang begitu menggebu-gebu. Ya, bisa jadi hanya suudzon nanti yang akan muncul ya. Bahkan akan menjadi lebih parah lagi jika suudzon itu berkembang menjadi sebuah interaksi sosial. Bisa-bisa malah menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhunni inna ba'dadh-dhunni itsmu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wallahu a'lam bimuradihi. Ini mohon maaf sahabat ya kalau suara saya ini jelek karena bukan qori ya, bukan ahli qori. Kalau kita artikan ayat tersebut ya kurang lebihnya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Ini ngeri sahabat ya. Semoga kita semuanya terhindar dari berburuk sangka dan mencari-cari keburukan orang lain ya. Amin, Allahumma amin. Sebelum saya memberikan pandangan saya terkait fenomena ini, ada baiknya saya berbagi pengalaman dan informasi dulu ini tentang makam tua ya. Barangkali di daerah sahabat juga ada yang seperti di daerah saya. Jadi saya itu sudah pernah menjumpai bermacam-macam makam tua sahabat yang terletak di berbagai desa. Bahkan hampir semua desa yang pernah saya kunjungi, baik di dalam kota maupun luar kota, bahkan luar provinsi ya di Pulau Jawa, itu rata-rata terdapat makam tua. Ada yang disebut makamnya itu danyang, kemudian babat alas ya, atau punden, atau makamnya ulama, pejuang, dan ya semacamnya lah.
Mungkin di desa sahabat juga ada. Nah, makam-makam itu tentu memiliki sejarahnya masing-masing. Dan yang menarik adalah nama dari makam-makam itu banyak yang hanya nama julukan-julukan atau nama yang sesuai dengan nama desa atau nama daerah makam itu berada. Misalnya ada makam Sunan Muria, nah itu di Dukuh Muria, Desa Colo, Kabupaten Kudus. Ada makam Mbah Singopadon, Mbah Rujak Beling, kemudian makam Sunan Pandanaran, makam Mbah Sempu, dan ya masih banyak lagi lah. Dari sekian banyak makam yang ada, sebagian ada yang jelas sejarahnya, ya, dilengkapi data yang real, ya, data yang bisa diterima nalar, dan sebagian lagi tidak bisa dilacak bagaimana asal-usul dan sejarah dari makam tersebut. Karena sudah terlanjur ini ya sangat jauh sekali masanya. Tapi makamnya tetap dirawat dan diziarahi sahabat ya. Ingat ya, diziarahi ya. Ini saya pertegas sekali lagi, diziarahi, bukan disembah ya. Kalau Wahabi ada yang menonton ini barangkali ya biar paham. Jadi makam itu tetap diziarahi meskipun asal usulnya ini belum bisa dilacak atau mungkin sudah tidak bisa dilacak mungkin. Bagi saya, makam-makam tua yang sudah kadung lama tidak diketahui silsilah dan sejarahnya secara jelas, itu sebaiknya tak perlulah diklaim ke sana ke sini. Kecuali kalau memang berdasarkan data yang jelas dan dapat diverifikasi secara ilmiah. Biarlah makam-makam itu dikenal sebagaimana yang sudah berjalan di daerahnya masing-masing, tanpa mengungkit-ungkit sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Karena hal semacam ini itu jelas rawan sekali ya menimbulkan gesekan di masyarakat. Apalagi kalau klaim-klaim tertentu itu hanya berdasarkan mimpi ya atau ilham yang tidak jelas bagaimana kebenarannya. Ya bukannya saya tidak percaya ya mimpi yang hak itu ada. Tetapi alangkah baiknya hal-hal yang dapat menimbulkan pertanyaan spontanitas dan manusiawi itu sebisa mungkin dihindarilah. Karena efek dari klaim dengan model seperti itu berimbas kepada kehidupan di masa mendatang, sahabat ya. Saya memiliki pandangan seperti ini sudah lama sebetulnya. Jauh sebelum ada isu nasab ini ada, ya saya sudah memijaki pandangan seperti ini. Karena dulu di daerah saya itu pernah ada model ya, model seperti itu tadi sahabat ya. Ada makam tua yang tidak diketahui asal muasalnya, tetapi sudah turun-temurun makam itu diziarahi. Ya karena diyakini sebagai wali Allah lah, sebagai danyang atau babat alas, atau ya tokoh penyebar Islam ya, tokoh penyebar agama Allah. Nah, tiba-tiba itu ada yang mengaku sebagai keturunan dari wali itu. Wah ini kan repot. Makanya alangkah baiknya biarlah makam itu sebagaimana yang sudah dikenal oleh masyarakat sekitar, sebagaimana yang sudah berjalan begitu lama, turun-temurun dari para leluhur mereka. Kalau sudah dikenal makam wali dengan nama tertentu, ya monggo diyakini sebagai makam wali saja. Ya tak perlu diklaim ke sana ke sini lah. Kecuali kalau memang benar-benar memiliki data yang valid, bukan data halu ya, yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi